Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita akan membaca kitab Al-Mukhtasarus Shaghir atau disebut juga Al-Mukhtasarul Latif. Akan tetapi pada pertemuan pertama ini kita nggak langsung baca kitabnya. Ana ingin sedikit mengajarkan kepada ente tentang 10 dasar prinsip ilmu fikih, disebutnya mabadi asyrah. Jadi supaya ente tahu apa itu fikih. Jangan ente belajar fikih tapi ente nggak tahu apa itu fikih. Dan yang kita baca adalah matan. Matan itu maqala labzuhu wa katsura maknahu. Lapasnya sedikit tapi maknanya banyak, itu disebutnya matan. Yang akan kita baca adalah matan kitab Al-Mukhtasar Al-Latif. Jangan lihat lapasnya yang sedikit tapi lihat maknanya yang sangat luas. Ada orang ngomongnya banyak tapi maknanya cuma sedikit. Ada orang ngomongnya sedikit tapi maknanya luas. Nah, itulah yang disebut matan, lapasnya sedikit tapi maknanya luas. Semakin alim seseorang, dia itu akan semakin sedikit ngomongnya. Nah, kitab-kitab semacam ini akan membantu kita untuk lebih memahami Islam dan lebih menaikkan level kita, karena engine kita akan dipacu untuk memahami orang-orang yang jauh lebih pandai daripada kita. Kita disuruh mengikuti cara berpikir ulama pengarang kitab ini, bukan mereka ngikutin kita tapi kita yang ngikutin mereka. Maka itu kita akan dipacu supaya lebih pintar lagi. Ya, kita ini adalah generasi yang nggak pandai, generasi yang nggak pintar. Terlalu banyak Facebook, terlalu banyak WhatsApp, terlalu banyak Instagram, terlalu banyak TikTok, kemana-mana selfie, kemana-mana bikin status, kemana-mana bikin live streaming. Jadi nggak pandai kita ini, udah rusak sama handphone, udah rusak sama game online. Itulah kita punya generasi. Karena itu membaca kitab seperti ini akan menaikkan level kita sedikit demi sedikit ke zaman ulama-ulama terdahulu. Pengarangnya adalah Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadhal. Beliau adalah orang Tarim asli, beliau lahir di Tarim, dan Bafadhal ini adalah keluarga terhormat di kota Tarim. Kenapa terhormat? Karena yang jadi ulama dari keluarga ini sangatlah banyak. Di Tarim ada 2 keluarga, yang mana 2 keluarga ini bukan habaib. Meskipun bukan habaib, tapi mereka sangat terhormat. Ya, para habaib itu sangat hormat kepada 2 keluarga ini. Kalau kata kita mungkin angkat topi. Para habaib ini angkat topi kepada mereka, respect kepada 2 keluarga ini karena banyak ulamanya. Yaitu adalah keluarga Bafadhal dan Al-Khatib. 2 keluarga ini sangat banyak yang menjadi ulama dari keluarga mereka. Kalau kita lihat sejarahnya Singapura, Al-Khatib itu menjadi muftinya Singapura. Sekarang pun mufti Tarim itu adalah dari bangsa Al-Khatib. Sebelumnya Bafadhal, dan terus begitu ganti-gantian. Al-Khatib, Bafadhal, Al-Khatib, Bafadhal. Karena itu para habaib sangat berespek, sangat hormat kepada 2 keluarga ini karena banyak yang menjadi ulama. Dan kitab yang paling fenomenal karangan Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadhal adalah Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Setelah Mukhtasar Shaghir adalah Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Mukhtasar Shaghir ini adalah ringkasan daripada Muqaddimah Hadramiyah. Muqaddimah Hadramiyah dibikin ringkasan, jadilah Mukhtasar Shaghir ini yang akan kita baca. Dan ulama-ulama seperti Syekh Ali Jum'ah, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, kalau ditanya mau baca fikih Syafi'i, kitab apa yang bagus, beliau mengisyaratkan kepada Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Maka sebelum kita baca Muqaddimah Hadramiyah, kita baca ringkasannya dulu, yaitu Al-Mukhtasar Latif. Nah, sangat bagus sekali untuk basic kita sebagai pemula dalam mempelajari fikih Syafi'i. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membaca 10 dasar prinsip ilmu fikih, 10 basic ilmu fikih. Inna mabadi'a kulli fanin asyarah, al-haddu wal maudu thumma samarah, wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u wal ismul istimdadu hukmu syar'i,
masailu wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'a haza syarafa. Yang pertama hadduhu, definisi ilmu fikih. Definisi ilmu fikih adalah al ilmu bil ahkami syar'iyyah al amaliyah al muktasabah minal adillati tafsiliyah. Sebelum kita belajar fikih, kita harus tahu apa itu fikih definisinya. Yang namanya fikih itu adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang amaliyah, yang diambil daripada dalil-dalil tafsiliyah. Jadi yang namanya fikih itu hubungannya dengan hukum, bukan dengan benda. Karena itu salah kalau ada orang mengatakan arak itu haram. Yang benar, minum arak itu hukumnya haram. Kharaja bil ahkami syariah, keluar dari kata-kata hukum syariat, al ahkamul akliyah, hukum akli, hukum akal. 3 kali 4 12. Ente nggak akan belajar hal ini di dalam fikih, karena itu ada di matematika, ya, bukan di fikih. Dan dari ini juga kita bisa mengetahui bahwasanya ahli fikih itu dia punya ranah tertentu. Dia hubungannya dengan hukum-hukum, bukan dengan akidah. Kalau akidah itu urusannya dengan ilmu tauhid. Ya, cara buat pesawat terbang itu urusannya bukan sama ahli fikih. Kecuali nanti ada sholat dalam pesawat itu bagaimana hukumnya. Tapi urusan bagaimana cara membuatnya pesawat itu bukan urusannya ahli fikih, karena ahli fikih itu hanya mengurusi hukum-hukum syariat. Cara membuat pesawat, navigasi pilot itu bukan urusannya dengan ahli fikih. Ada cara-cara tertentu, ada ilmu tertentunya. Maka jangan sampai ahli fikih itu offside, melewati batas. Ya, setiap ulama itu dalam bidangnya masing-masing dia nggak boleh offside, nggak boleh melewati batas. Ahli fikih nggak boleh dia menghukumi hadis. Ahli fikih dia tidak boleh merincikan ilmu kalam. Begitu juga ahli ilmu kalam, mutakallim, nggak boleh dia menghukumi hadis. Dokter gigi nggak boleh dia ngasih obat untuk penyakit jantung, padahal sama-sama dokter. Cuman orang sekarang banyak yang offside, ya, akhirnya banyak yang bukan bidangnya tapi dia membicarakan sesuatu yang bukan bidangnya, akhirnya jadi ribut, jadi gaduh. Politikus lah mengatakan LGBT itu halal, padahal bukan bidangnya. Itu bidangnya ahli fikih, bidangnya fuqaha. Ketika batas itu dilewati akan terjadi sebuah kegaduhan. Nah, di zaman sekarang ini banyak batas yang dilewati. Banyak orang bukan ahli agama ngomong agama. Maka kita sebagai seorang penuntut ilmu, ya, jangan bicara yang bukan bidangnya kita, bukan ranahnya kita, nanti ente bakalan dibully. Karena kita nggak ngerti bidang itu, kita ngomong nanti dibully kita. Begitu juga para politikus, jangan bicara tentang fikih, bukan bidangnya mereka. Seorang politikus mengatakan, saya kira tidak ada masalah dalam agama. Ya, kapan ente belajar agama? Kok ente bisa bilang nggak ada masalah dalam agama? Sekalipun itu politikus, apa yang dia katakan itu benar, tapi tetap dia salah, karena benarnya dia itu bukan karena belajar, bukan karena tahu, tapi karena kebetulan. Kemudian kharaja bil amaliyah, keluar dari kata-kata amaliyah, yaitu adalah ilmu akidah. Kalau ilmu akidah itu bukan untuk diamalkan, akan tetapi dia untuk diyakini. Misalnya Allah Ta'ala itu bersifat kudroh. Ya, ilmu akidah kita wajib meyakini Allah bersifat kudroh. Dia bukannya amaliyah, tapi dia untuk diyakini, bukan diamalkan. Bagaimana kita mau mengamalkan sifat Allah kudroh, kuasa, tapi dia untuk diyakini. Sedangkan ilmu fikih itu adalah untuk diamalkan. Umpamanya sholat, ente mengetahui rukun sholat yang ente ketahui dari belajar fikih itu untuk diamalkan. Tapi kalau ilmu akidah, ilmu tauhid itu untuk diyakini. Al-muktasabah, yang diambil dari dalil-dalil tafsili. Rukun sholat ada 13, ada yang mengatakan juga 17 itu. Dari sini juga kita bisa mengetahui bahwasanya Allah itu bukanlah seorang faqih, karena ilmu Allah itu bukan dari usaha. Kalau ilmu fikih itu diambil dari usaha, ada effortnya untuk kita mengambil ilmu.
Artinya kita dulu nggak tahu, kemudian setelah belajar menjadi tahu. Tentang rukun sholat 13, tadinya nggak ada, kemudian berusahalah para ulama ahli fikih sehingga mendapatkan ilmu, keluarlah hukum bahwasanya rukun sholat ada 13. Allah Ta'ala tidak seperti itu. Dia sudah maha berilmu sejak zaman azali, nggak ada permulaannya, la bidayah. Dulu kita nggak tahu definisi ilmu fikih, setelah belajar menjadi tahu. Nah, berarti ilmu kita itu boleh diperoleh. Sedangkan ilmunya Allah tidak boleh diperoleh. Dia alimun bikulli syai', dia maha mengetahui segala sesuatu, alamul ghuyub, dia mengetahui segala perkara yang gaib. Al-muktasaba min adilatihat tafsiliyah, yang diambil hukum-hukum itu dari dalil-dalil tafsili. Wa aqimus shalah, dirikanlah sholat, diambil dari dalil ini hukum tentang mendirikan sholat. Ada orang mengambil hukum bukan dari dalil tapi dari orang lain, itu namanya muqallid. Tahu dari mana sholat itu wajib? Dari guru saya. Nah, ini namanya muqallid. Alhamdulillah gurunya benar. Yang pelik itu kalau gurunya salah. Ya, jangan sampai kita salah berguru. Akhirnya salahnya ini menumpuk, salah dan fatal akibatnya. Dan banyak di zaman sekarang orang salah berguru. Ya, orang-orang yang melakukan bom bunuh diri, melakukan hal-hal yang tidak baik, itu mereka semua karena salah guru, salah belajar Islam. Nah, beruntung kita belajar dari guru-guru kita yang sanadnya bersambung kepada Rasulullah SAW, nggak salah guru. Makanya kita setiap hari itu minta sama Allah dalam sholat, ihdinas siratal mustaqim, minimal 17 kali kita. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Artinya banyak jalan yang nggak benar. Apalagi zaman sekarang sulit membedakan mana ustadz, mana dukun. Karena dukun sekarang pun pakai sorban. Jadi nggak ketahuan, bingung, umat nih bingung nih mau berguru kepada siapa. Itu mendingan kita itu nggak paham daripada salah paham. Kalau salah paham bahaya. Kalau kita tidak tahu maka kita akan tersilap, nggak tahu guru yang benar yang mana, kita akan tersesat. Makanya kita disuruh baca minimal sehari 17 kali ihdinas siratal mustaqim agar kita tidak salah dalam memilih guru. Kata Nabi, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka lihatlah kepada siapa kalian mengambil agama kalian. Lihat siapa yang ente ambil ilmunya. Jangan sampai secara guru. Oh, dia pernah belajar di Iran, nanti dulu. Dia pernah belajar di Australia, dia pernah belajar di Harvard, pernah belajar di Oxford. Hati-hati ya, jangan sampai nanti guru ente itu berpemahaman tidak sama dengan akidahnya Nabi Muhammad. Ya, orang-orang liberal ternyata guru ente, maka ente akan tersesat. Ya, cari guru tuh yang muttafaq alaih. Al-Azhar, lulusan Mesir bagus, lulusan Hadramut bagus. Dan di Indonesia banyak tuan-tuan guru, para orang-orang alim di Indonesia banyak. Ada Dalwa, ada Lirboyo, dan juga pesantren-pesantren yang lainnya gitu. Kenapa harus dari Amerika? Kenapa harus dari Iran? Yang mereka itu bukanlah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau salah guru nanti bisa fatal akibatnya. Sholat wajib bukan 5 tapi 3 kayak orang Syiah. Yang wajib cuma 3 ya. Kemudian khilafah bukannya 4 tapi cuma 1, Ali bin Abi Thalib. Karena salah guru maka akan banyak terjadi kesalahan. Kemudian maudu'uhu, pembahasannya, apa yang dibahas dalam ilmu fikih. Af'alul mukallafin, pembahasannya adalah perbuatan mukallaf. Laisa zatul mukallafin, bukanlah zat orang-orang mukallaf. Ya, kalau zat orang mukallaf seperti jantung, ginjal, itu pembahasannya bukan dalam ilmu fikih tapi ilmu perobatan. Yang dibahas adalah perbuatan para mukallaf. Kemudian faidatuhu, faedahnya ilmu fikih, samaratuhu, buahnya apa sih faedahnya kita belajar ilmu fikih? Imtithalul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan perintah Allah dan bisa menjauhi larangan Allah. Kalau sudah tahu ilmu fikih maka kita bisa tahu mana perbuatan mukallaf yang haram, mana yang wajib. Kalau udah tahu maka kita bisa menjauhi yang haram, yang wajib bisa kita laksanakan.
ente tahu caranya sholat, ente tahu Al-Fatihah rukun sholat, ente amalkan, ente baca, ente nggak tinggalkan. Ente tahu dalam sholat nggak boleh ngomong, ente tinggalkan ngomong, ente nggak berbicara dalam sholat. Itulah faedah belajar ilmu fikih, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Ente tahu zina itu haram, ente tinggalkan. Ente tahu narkoba itu haram, ente tinggalkan. Itu faedahnya belajar ilmu fikih. Kalau ente tahu khamr itu haram, maka ente akan jauhin. Kalau seseorang nggak tahu sesuatu itu haram, potensi besar dia bisa melakukan sesuatu tadi. Umpamanya zina, dia nggak tahu haram, ya mungkin dia akan melakukan perbuatan zina. Karena zina itu nikmat, nggak perlu kawin, selesai tinggal, nggak perlu ente mengeluarkan biaya banyak. Ya, nikah itu penat, punya istri pusing, punya anak pusing. Zina itu selesai pulang, tapi Allah katakan ini haram, nggak boleh, dilarang sama Allah, maka ente jauhin. Maka itulah faedahnya belajar ilmu fikih. Wa fadluhu, dan keutamaan ilmu fikih itu adalah diantara ilmu yang paling utama, ilmu yang paling afdal diantaranya adalah ilmu fikih. Nabi mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja yang Allah kehendaki dia mendapatkan kebaikan, niscaya Allah akan berikan dia pemahaman dalam agama. Artinya kalau ente belajar agama, berarti Allah menginginkan kebaikan buat ente. Siapa yang Allah kehendaki mendapatkan kebaikan, niscaya Allah akan buat dia faqih dalam agama, ngerti hukum fikih, dia cinta kepada ilmu fikih. Ente ikut belajar ilmu fikih, senang sama ilmu fikih, berarti Allah cinta sama ente. Karena Allah ingin ente menjadi faqih fiddin, orang yang mengerti dalam urusan agama. Allah Ta'ala kepengen ente tahu syariatnya, hukum-hukumnya. Allah mungkin ajarkan sama ente ilmu bisnis, ilmu marketing, tapi itu tidak menandakan Allah cinta sama ente, dan juga tidak menandakan Allah benci. Tapi kalau ente dibikin paham dalam urusan fikih, itu tanda Allah Ta'ala cinta kepada ente. Orang kafir pun boleh pintar dalam urusan bisnis, marketing, mereka lebih unggul. Tapi ilmu agama enggak semuanya, hanya orang-orang yang Allah kehendaki mendapatkan kebaikan, hanya orang-orang yang Allah kasih cintanya dia. Jadi kalau Allah cinta kepada seorang hamba, dia akan buat hamba tadi paham dalam urusan agama. Allah arahkan kita ke jalan agama, artinya Allah cinta. Memang ilmu agama ini ya tidak menjanjikan seperti ilmu ekonomi. Kalau ente pintar ekonomi mungkin menjanjikan ente bakalan mendapatkan keuntungan yang banyak, karena memang ilmu agama ini adalah investasinya investasi akhirat, bukan investasi dunia. Berbeda dengan ilmu ekonomi dan ilmu bisnis yang lainnya, memang investasinya investasi dunia. Wa nisbatuhu ila sairil ulum far'un min ilmi tauhid, dan nisbahnya ilmu fikih kepada ilmu yang lain, dia adalah cabang daripada ilmu tauhid. Wadi'uhu, pengarangnya al-aimatul mujtahidun, para imam-imam mujtahid. Kata Imam Nawawi, fikih itu, kata-kata tafaqqaha adalah akhdhul fikhi mas'alatan, mengambil fikih sedikit demi sedikit. Ente belajar bab toharo, kemudian belajar bab sholat, belajar bab-bab lainnya, selesai dari kitab ini naik lagi ke kitab yang lain yang tingkatnya lebih tinggi. Itulah kata-kata tafaqqah. Artinya harus ada effort, ada usaha dari ente mempelajari fikih sedikit demi sedikit, masalah ke masalah. Jangan kepengen instan. Kalau pengen instan itu biasanya berbahaya. Mie instan, ya, minuman instan, Coca-Cola, Pepsi, itu kan berbahaya. Ya. Lebih baik yang natural. Masak nasi pakai Magicom instan, bahaya, gulanya tinggi. Tapi kalau yang natural, kayak orang-orang dulu, itu gulanya dia sedikit. Begitulah belajar. Kalau pengen instan itu berbahaya. Kemudian ismuhu, namanya ilmu fikih. Ilmu fikih namanya, ada yang mengatakan ilmu furu, ilmu fikih, ilmu syara'i, ilmu ahkam. Itu sama aja. Kalau dikatakan ilmu furu berarti ilmu fikih, ilmu syara'i ilmu fikih, ilmu ahkam ilmu fikih juga. Dia memiliki beberapa sinonim. Istimdaduhu, diambil dari mana ilmu fikih? Ilmu fikih itu diambil daripada Al-Quran, hadis, ijma, sama qiyas.
Empat hal ini adalah ilmu yang dipelajari dalam usul fikih. Dan empat ini dikatakan dia adalah al-adillatul ijmaliyah. Kalau fikih itu hukum yang sudah jadi, kalau usul fikih hukum yang belum jadi. Hukum syari, hukum syariat dalam mempelajari ilmu fikih, ada kalanya dia menjadi fardu ain, yaitu hal-hal yang kita lakukan di dunia. Sholat, ente wajib tahu ilmu sholat. Puasa, sebelum puasa ente wajib mengetahui ilmu puasa. Ente pengen haji, ente wajib ilmu haji. Ente pengen zakat, ente wajib tahu ilmu zakat. Ente mau dagang, ente wajib tahu ilmu dagang. Ente pengen menikah, ente harus tahu hukumnya menikah. Apapun yang ente lakukan di dunia ini yang berhubungan dengan pekerjaan ente wajib pelajarin hukum fikihnya. Ente nggak belajar, ente dosa. Meskipun ente bener, ente sholat bener, tapi benernya bukan karena belajar, bukan karena tahu, tetap nggak dikasih pahala sama Allah. Kenapa? Karena betulnya ente karena kebetulan, eksiden. Apakah Allah akan ngasih pahala dengan perbuatan yang hanya kebetulan? Ya, nggak ada. Pahala itu hubungannya dengan niat. Allah Ta'ala nggak ngasih pahala karena insiden, tapi pahala itu hubungannya dengan niat. Berapa banyak orang masuk terjerumus ke dalam dosa dalam perdagangannya karena mereka nggak tahu hukum perdagangannya, mereka nggak belajar fikih. Jadi apa yang ente lakukan di dunia ini, mempelajari hukum fikihnya adalah hukumnya fardu ain. Di atas itu hukumnya fardu kifayah sampai mencapai derajat fatwa, mencapai derajat mufti. Artinya harus ada beberapa orang yang menjadi mufti. Kalau sudah ada beberapa orang yang menjadi mufti, maka yang lain kewajibannya gugur. Tapi kalau sama sekali nggak ada, maka satu kampung itu menjadi dosa. Ya, harus ada yang takhusus untuk menghilangkan fardu kifayah. Kalau nggak ada, maka semuanya dosa. Kemudian masailuhu, permasalahannya. Permasalahan dalam ilmu fikih itu ada beberapa qadaya, seperti niat itu wajib, sholat itu harus memakai al-fatihah, itu diantara permasalahan ilmu fikih. Belajar agama ya harus sabar, ente harus punya wudu, ente harus sholat sunnah, minta sama Allah biar diberi pemahaman yang benar, diberi semangat sama Allah Ta'ala. Ini harus ada dalam diri ente, dan ente harus meyakini bahwasanya orang yang ente ambil ilmunya itu dia lebih alim daripada ente. Ente harus sadar bahwasanya ente ini orang yang nggak ngerti. Ya, kalau ente merasa ente orang yang mengerti, maka guru ente nggak bisa ngajarin ente. Kata Imam Ghazali dalam kitab Al-Qistosul Mustaqim, agar saya bisa mengajari anda harus yakin saya ini lebih alim daripada anda, baru anda bisa belajar. Tapi kalau dari awal udah merasa guru ente salah, maka ente nggak akan bisa mendapatkan hidayah. Kenapa ente datang ke sini? Karena ente merasa orang yang ente ambil ilmunya itu lebih alim, lebih mengerti daripada ente, baru ente bisa mendapatkan ilmu. Nah, itu adalah 10 dasar, 10 basic ilmu fikih yang hendaknya pelajar ilmu ini harus mengetahui 10 dasar ini. Jangan belajar udah macam-macam kitab tapi tidak mengetahui apa itu fikih, ya. Sampai situ dulu. Insyaallah di pertemuan yang akan datang baru kita akan masuk kepada kitabnya, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Allah jadikan kita orang-orang yang ahli dalam segala ilmu agama. Allah mudahkan kita dalam mengamalkan ilmu. Allah jadikan anak-anak kita, keturunan kita, keluarga kita orang-orang yang faqih fid din. Amin ya rabbal alamin.